Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maizal Pratama. Pada saat ini saya menjabat sebagai Bupati dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi periode 2020-2021. Pada saat ini saya akan memberikan materi edukasi mengenai manajemen organisasi. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi. Yang pertama, untuk manajemen organisasi sendiri, di sini kita akan membahas yang pertama ada pengertian, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada konsep. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen merupakan aktivitas yang berhubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Aktivitas tersebut tidak hanya dalam hal mengelola orang-orang yang bekerja di suatu organisasi, melainkan mencakup tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Selanjutnya ada pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional dan sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, ada pengertian atau definisi organisasi informal dan organisasi formal. Yang pertama ada organisasi formal. Organisasi formal sendiri adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar, serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contohnya, perseroan terbatas, sekolah, negara, dan lain sebagainya. Yang kedua ada organisasi informal. Organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak didasari. Contohnya, arisan ibu-ibu, belajar bersama anak SD, dan lain-lain. Selanjutnya, ada struktur organisasi. Secara umum, terdapat 4 struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi garis. Melimpahkan wewenang langsung secara vertikal dari pemimpin kepada bawahan. Yang kedua, ada struktur organisasi fungsional, yang mana spesialis menjalankan fungsi tanpa wewenang atas orang-orang di luar yurisdiksi. Selanjutnya, ada struktur organisasi garis dan staf. Tidak menekankan pada struktur, lebih menekankan pada macam. Selanjutnya ada struktur organisasi nyata, yaitu gabungan dari fungsional dan divisional biasanya dilakukan perubahan besar. Selanjutnya ada struktur kelembagaan, yang mana untuk struktur kelembagaan sendiri ini merupakan struktur kelembagaan yang ada di Rema UPI YPTK Padang. Pada gambar pertama terdapat garis, itu menunjukkan itu Republik Mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPTK, atau yang biasa disingkat dengan REMA. Garis yang kedua itu merupakan contoh dari lembaga struktural REMA UPI YPTK. Garis yang ketiga merupakan lembaga non-struktural REMA UPI YPTK. Garis yang keempat merupakan contoh dari lembaga kelengkapan REMA UPI YPTK. Garis yang kelima merupakan bentuk dari garis koordinasi. Dan garis keenam merupakan bentuk dari garis konsultasi. Yang mana di sini bisa kita lihat yang garis ini merupakan bentuk dari ruang lingkup dari Rema UPI YPTK. Yang di sini merupakan bentuk dari garis dari lembaga struktural yang ada di Rema UPI YPTK. Sedangkan yang ini merupakan garis yang menunjukkan ini merupakan lembaga non struktural yang ada di Rema UPI YPTK. Selanjutnya ada lembaga kelengkapan Rema UPI, yang di dalam garis ini merupakan semua dari lembaga kelengkapan yang ada di Rema UPI YPTK. Selanjutnya di sini ada garis putus-putus, ini merupakan bentuk dari garis koordinasi. Sedangkan yang garis yang tidak putus-putus merupakan garis konsultasi. Di sini saya sedikit menjelaskan yang mana di sini terdapat contohnya di sini ada HMJ. HMJ sendiri berkonsultasi dengan BMF, dan BMF sendiri
melakukan koordinasi dengan HMJ, dan HMJ pun juga bisa melakukan koordinasi dengan BMF. Tapi BMF sendiri tidak melakukan konsultasi dengan HMJ, melainkan BMF sendiri melakukan konsultasi dengan DPMF. Dan DPMF sendiri melakukan koordinasi dengan BMF. Tapi DPMF tidak bisa melakukan konsultasi dengan BMF. Selanjutnya ada BMF ke BEMU. BMF sendiri ke BEMU hanya seperti garis koordinasi, tidak ada garis konsultasi, karena konsultasi dari BMF sendiri yaitu kepada DPMF. Dan dari BEMU sendiri mereka melakukan konsultasi kepada DPMF, dan mereka pun juga dapat melakukan koordinasi dengan DPMU. Tetapi untuk DPMU sendiri tidak dapat melakukan konsultasi dengan BEMU. Yang ada di sini DPMF melakukan koordinasi bersama DPMF. Di sini di luar dari lembaga struktural terdapat lembaga non struktural, yaitu UKM dan UKK. UKM dan UKK sendiri mereka langsung melaksanakan konsultasi serta koordinasi langsung ke pihak B. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai struktural kelembagaan yang ada di Rema UPI PTK. Selanjutnya ada pengertian manajemen organisasi. Manajemen organisasi sendiri adalah suatu proses dari sebuah perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian terhadap sebuah sumber daya organisasi dengan maksud agar dapat mencapai tujuan organisasi. Menurut para ahli, menurut Cons dan O'Donnell, manajemen organisasi sendiri ialah segala aktivitas atau kegiatan dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan planning, organizing, directing, dan controlling. Selanjutnya ada menurut George F. Perry. Manajemen organisasi yaitu segala kegiatan perencanaan atau planning, mengorganisir atau organizing, menggerakkan atau actuating, dan juga bisa melakukan pengawasan dan controlling. Selanjutnya ada fungsi manajemen organisasi. Yang pertama ada perencanaan atau planning, merupakan suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Selanjutnya ada organizing, yaitu suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada leading, suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja maksimal. Selanjutnya ada controlling, yaitu suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat, untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya ada time management, yaitu organisasi yang menaruhkan fungsi manajemen waktu dan efektif dapat berkembang dengan cepat dan sehat. Selanjutnya ada staffing, yaitu suatu organisasi harus memiliki manajemen yang baik untuk menciptakan suasana kerja yang sehat di dunia organisasi. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen organisasi. Tujuan utama organisasional manajemen adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara seefisien mungkin, sehingga dapat mencapai tujuan dengan cepat dan dengan langkah yang sudah disusun. Yang pertama, membentuk koordinasi yang baik antar divisi maupun individu. Yang kedua, membentuk kinerja sumber daya yang lebih efektif melalui pemberian rasa aman dan kesatuan di antara anggota. Yang ketiga, menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan positif. Yang keempat, mendorong karyawan agar bisa bekerja dengan rasa dan tanggung jawab. Yang kelima, yaitu mencapai tujuan utama organisasi dengan cara-cara paling efisien melalui pembentukan karakter sumber daya. Selanjutnya ada manajemen organisasi, yaitu peranan manajemen yang harus diperankan oleh manajer atau pemimpin. Yang pertama ada peran interpersonal, figurates atau pemimpin simbol. Yang kedua ada leader atau pemimpin. Yang ketiga ada liaison atau pengukur. Selanjutnya ada peran informasi. Yang pertama ada monitor atau pemantau. Yang kedua diseminator atau penyebar. Ketiga ada spokesperson person atau juru bicara. Yang selanjutnya ada peran pengambil keputusan. Yang pertama ada entrepreneur. Yang kedua ada distribution handler atau penyelesaian masalah. Yang ketiga ada resource allocator atau pengalokasian sumber daya. Yang keempat ada negosiator atau negosiator.
Selanjutnya ada peranan interpersonal, yaitu hubungan antara pimpinan dengan orang yang ada di sekelilingnya. Yang pertama ada pemimpin simbol, sebagai simbol dalam acara-acara yang dilaksanakan. Yang kedua ada pemimpin, yaitu menjadi pemimpin bagi anggota serta mengatasi masalah yang muncul. Yang ketiga ada sebagai penghubung, yaitu menjadi penghubung dengan pihak internal maupun eksternal. Manajemen organisasi. Peranan informasi, yaitu peran dalam mengatur informasi yang memiliki baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Meliputi yang pertama ada pemantau, mengawasi, memantau, mengikuti, mengumpulkan, dan merekam kejadian atau peristiwa yang terjadi baik didapat secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya ada penyebar, menyebarkan informasi yang didapat kepada orang-orang yang berada di dalam organisasi. Yang ketiga ada juru bicara, mewakili unit yang dipimpinnya kepada pihak luar. Selanjutnya ada peran pengambilan keputusan, yaitu peran dalam membuat keputusan baik yang ditentukan sendiri maupun bersama pihak lain. Meliputi yang pertama ada entrepreneur, membuat ide dan kreasi yang kreatif yang inovatif untuk meningkatkan kinerja unit kerja. Selanjutnya ada penyelesaian masalah, yaitu mencari jalan keluar dan solusi terbaik dari persoalan yang timbul. Yang ketiga ada pengalokasian sumber daya, menentukan siapa yang menerima sumber daya dan seberapa besar sumber daya. Yang keempat ada negosiator, yaitu melakukan negosiasi dengan pihak luar maupun dalam untuk membangun unit kerja organisasi. Konsep manajemen organisasi. Yang pertama ada ilmu. Fungsi manajemen sebagai ilmu pengetahuan untuk menerangkan fenomena-fenomena sehingga dapat memberikan arahan pada manajer atas apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya ada profesi. Di zaman modern ini, semua jenis kegiatan harus dimanajemen. Dalam arti, aturan yang jelas sekarang boleh dikata bahwa bidang manajemen sudah berubah suatu profesi bagi ahli. Selanjutnya ada seni, ya adalah untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat. Terima kasih. Mungkin sekian materi yang telah saya berikan mengenai materi edukasi mengenai manajemen organisasi. Apabila ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe serta follow akun-akun sosial media kami biar nggak ketinggalan informasi menarik yang akan kami berikan. Wassalamualaikum. See you in the next video.